Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 17 Mei 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan secara simbolis melepas kontingen Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah kontingen sebanyak 45 orang dan akan mengikuti 6 cabang perlombaan. Kegiatan Festival Budaya Isen Mulang merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir, kegiatan tersebut akhirnya ditunda. Dan pada tahun 2022, kasus COVID-19 mengalami penurunan sehingga kegiatan dapat kembali dilaksanakan oleh pihak Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, Rijali Hadi mengatakan, untuk perlombaan yang akan dilaksanakan ada sebanyak 17 cabang, namun Seruyan hanya dapat mengikuti 6 cabang. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dan sejumlah kendala lainnya. Tentunya dari 6 cabang tersebut, pihaknya mengharapkan kontingen Seruyan bisa meraih hasil yang maksimal. Adapun 6 cabang Festival Budaya Isen Mulang yang diikuti diantaranya Kerungut, Hambayang, Mengaruhi, Manyumpit, Balogo, dan Lawang Skepeng. Dengan jumlah kontingen yang diberangkatkan beserta dengan pendamping sebanyak 45 orang. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Bupati Seruyan yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Kegiatan Festival Budaya Isen Mulang ini sebenarnya adalah kegiatan rutin setiap tahun sebenarnya agendanya di provinsi. Namun kemarin seiring dengan situasi kondisi COVID itu 2019, 2020, 2021 itu mengalami stagnasi, tidak bisa dilaksanakan. Dan tahun ini kelihatannya karena COVID sudah mulai agak rendah dan diperkirakan kegiatan itu bisa dilaksanakan, maka tahun 2022 ini dilaksanakan. Kemudian lomba yang dilombakan itu sebenarnya 17 cabang. Cuma Kabupaten Seruyan mengikuti hanya 6 cabang, menyesuaikan dengan anggaran kita yang minim sekali. Rijali Hadi menambahkan, Festival Budaya Isen Mulang akan dilaksanakan di Kota Palangkaraya mulai tanggal 17 sampai dengan 21 Mei mendatang. Tim Liputan Seruyan TV. Dengan mengucapkan Bismillah 13 sudah ada. Guna mengatasi permasalahan koneksi jaringan telekomunikasi di daerah pelosok, Dewan meminta pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi di sejumlah desa yang tidak memiliki jaringan internet. Sampai saat ini, sejumlah desa yang berada di daerah pelosok masih kesulitan untuk mengakses jaringan internet, sehingga masyarakat menjadi kesulitan saat ingin melakukan komunikasi jarak jauh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Atinita mengatakan, hingga saat ini permasalahan koneksi jaringan internet masih dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, terutama daerah tengah sampai dengan wilayah hulu yang cukup jauh dari ibu kota kecamatan, sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut mengusulkan agar instansi terkait dapat membangunkan menara telekomunikasi. Terlebih saat ini masyarakat setempat masih sangat kesulitan untuk mengakses jaringan internet, bahkan penggunaan kuota lebih mahal dan jaringan yang masih tidak stabil. Untuk itu perlu perhatian dari instansi terkait dalam meningkatkan kemajuan di daerah pelosok. Diharapkan pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti permasalahan tersebut, baik berkoordinasi dengan berbagai pihak maupun dengan upaya lainnya, sehingga menara telekomunikasi di wilayah yang sulit sinyal internet dapat terselesaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya melakukan penghijauan kembali atau reboisasi terhadap hutan dan alam, Dewan menilai peran masyarakat sangat penting dalam ikut andil menjaga keseimbangan alam. Secara keseluruhan, kelestarian alam di Kabupaten Seruyan masih terjaga dengan sangat baik, sehingga kelestarian tersebut harus bersama dipertahankan dan menghindari terjadinya penebangan liar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, melakukan aksi menanam meskipun hanya satu pohon sangat berpengaruh terhadap ekosistem alam. Dikarenakan tumbuhan sendiri memiliki fungsi dan manfaat yang besar baik terhadap manusia maupun hewan, terutama fungsi pohon untuk menyerap air dan menghindari terjadinya bencana banjir. Menurutnya, manfaat lain yang dapat dirasakan apabila alam lestari yaitu dapat mengatasi polusi udara. Terlebih saat ini banyak kendaraan yang mengeluarkan gas berbahaya terhadap kesehatan, sehingga keberadaan pohon sangat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan udara alam sekitar. Selain itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, pemerintah daerah saat ini perlu menggencarkan upaya reboisasi terhadap kawasan hutan yang mulai gundul, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan masyarakat sekitar daerah tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan menggelar peringatan Hari Kartini tahun 2022. Meski dilaksanakan tidak pada waktunya, namun banyak makna dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu sosok pahlawan wanita yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seorang hak pejuang emansipasi wanita yang menginspirasi perempuan Indonesia untuk berpikir lebih maju. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Seruyan, Juhriana Jainuddin Nur mengatakan, peringatan Hari Kartini tentunya lebih tepat bila dilakukan bukan hanya seremonial maupun dengan ucapan selamat, namun untuk diterapkan dalam kegiatan aktual yang selaras dengan cita-cita perjuangan Ibu Kartini. Di antaranya mencerdaskan bangsa, mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, menjadikan perempuan lebih mandiri dan sejahtera, serta memberikan manfaat terhadap sesama. Menurutnya, saat ini banyak terlahir perempuan-perempuan hebat dengan latar belakang pendidikan tinggi dan karir mumpuni. Namun seorang wanita tidak dapat meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk berpendidikan, berorganisasi, serta mendukung aktivitas perempuan tanpa melupakan fungsi utamanya dalam keluarga. Tim Liputan Seruyan TV. Guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan, legislator meminta pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan penyerapan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan asli daerah sampai saat ini belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sektor pajak yang belum terrealisasi secara maksimal, salah satunya adalah terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, penyerapan PAD pajak bumi dan bangunan dinilai masih belum maksimal, mengingat masih ada target PAD yang harus dicapai dan lebih dioptimalkan. Bahkan pada tahun sebelumnya masih banyak sumber potensi pajak yang tidak terrealisasi, sehingga berdampak pada target PAD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, berdasarkan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, terdapat temuan salah satunya masih rendahnya capaian PAD akibat penyerapan PBB yang tidak maksimal, sehingga perlu adanya upaya dari instansi terkait untuk mengoptimalkan sektor tersebut. Diharapkan, kedepannya pemerintah daerah bisa lebih giat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan melibatkan unsur perangkat daerah baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Tim Liputan Seruyan TV. Seluruh perusahaan besar swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan didorong untuk membantu perekonomian masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19. Banyak perusahaan besar swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan terutama pada daerah pemilihan 2 dan 3. Tentu kehadirannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar, salah satunya dengan memberikan plasma sebesar 20% sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, pihak investor harus memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat khususnya yang masuk wilayah desa binaan dan mengutamakan para pekerja lokal dalam setiap penerimaan karyawan sehingga masyarakat lebih sejahtera dengan perekonomian yang terjamin. Menurutnya, selama pandemi COVID-19 hampir seluruh sektor terkena imbasnya
Salah satunya bidang perekonomian masyarakat yang sempat merosot dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan lapangan pekerjaan, pemberdayaan, maupun mengadakan bantuan secara langsung. Politisi golongan karya tersebut menambahkan, kehadiran pihak perusahaan harus memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat. Jangan hanya melakukan investasi namun masyarakat di sekitar area PBS tidak diperhatikan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada calon jamaah haji, di mana ada sebanyak 8 orang yang akan diberangkatkan sesuai jumlah kuota yang disediakan. Persiapan untuk keberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Seruyan sudah mulai dilakukan, di mana sebelum berangkat pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan terhadap para calon jamaah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan kebugaran calon jamaah haji. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, Anang Rusli mengatakan, secara keseluruhan untuk Kalimantan Tengah mendapatkan kuota jamaah haji sebanyak 731. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Seruyan hanya mendapatkan kuota jamaah haji sebanyak 8 orang. Sedikitnya jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan berdampak terhadap jadwal tunggu menjadi sekitar 24 tahun sesuai dengan ketentuan. Check up dan kebugaran kepada calon jamaah haji 8 orang. Alhamdulillah ini sedang berjalan. Proses sedang berjalan dan mudah-mudahan tidak ada kendala yang dialami oleh jemaah kita ini, karena ini 8 orangnya sudah fit. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang luar biasa yang menyebabkan jemaah kita gagal untuk berangkat. Tahun ini 8 orang yang diberangkatkan? Ya, alhamdulillah 8 orang. Yang sedianya kita 23 orang, karena 20 tahun 2020 tidak berangkat, 2021 tidak berangkat. Lalu diakumulasikan seharusnya 23. Tapi karena kita memang hanya kebagian Kalimantan Tengah ini 731 jemaah, maka kita Seruyan sesuai dengan nomor porsinya, kita hanya kebagian 8 orang. Saat tunggu jemaah haji untuk diberangkatkan ini, apalagi pas pandemi mereka 2 tahun yang seharusnya berangkat tahun 2020, nah, itu kami menganjurkan kepada mereka selalu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas wilayah masing-masing, dan itu terus berjalan. Dan kemarin kita sepanjang sudah sempat melakukan pemeriksaan juga secara umum untuk general check up mereka. Mudah-mudahan hasil yang tahun kemarin itu sama juga dengan tahun ini, mereka sehat dan siap diberangkatkan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandianur mengatakan, saat masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji, pihaknya mengingatkan untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tentunya seluruh persyaratan sudah dilengkapi mulai dari vaksinasi dan persyaratan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengingatkan kepada kepala desa di wilayah setempat untuk lebih transparan dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaannya, dana desa harus lebih transparan dan terbuka secara umum untuk menghindari tudingan negatif dan prasangka kurang baik dari masyarakat di wilayahnya masing-masing. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, hal tersebut sangat penting untuk dilakukan terutama dalam melaksanakan pembangunan di desanya, mengingat seluruh masyarakat yang ada di desa sebagian besar ingin terlibat dalam arah penggunaan anggaran tersebut, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya mengenai rencana pembangunan yang dirasa kurang seimbang. Argiansyah menambahkan, apabila pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara terbuka terhadap masyarakat, tentunya masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah desa dan yakin dengan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga kedepannya tidak ada penilaian buruk terhadap jalannya pemerintahan desa di daerah ini. Untuk itu, kedepannya jumlah anggaran yang diterima harus disampaikan secara transparan, dikarenakan hal tersebut dapat memicu perselisihan dan tudingan yang kurang baik mengingat anggaran yang dikelola cukup besar. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.